Apa kabar pemirsa, Suara Jakarta kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ishakan. Drama memilih Wakil Gubernur DKI Jakarta masih berlangsung hingga saat ini. Sejak ditinggalkan Sandiaga Uno Agustus 2018 hingga saat ini masih mencari penggantinya. Sudah setahun berlalu, titik terang muncul. Pada tanggal 21 Januari 2020 akhirnya kedua partai pengusung Gerindra dan juga PKS menyerahkan dua nama ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun warga DKI Jakarta pun sepertinya harus menunggu kembali, pasalnya proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus melalui proses dari awal lagi. Suara Jakarta kali ini akan membahas pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ikuti perbincangan saya bersama narasumber berikut ini. Ya, hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Dewi Tanjung. Mbak Dewi, ini saya mau nanya sih, kenapa sih kok kayaknya aktif banget begitu ngedemo Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Saya ini sebagai warga DKI ya, berKTP DKI itu Jakarta Selatan, Setiabudi. Saya merasa terpanggil di saat banyak programnya Pak Anies ini tidak tepat sasaran, tidak tepat kepada masyarakat kecil, gitu ya. Lebih banyak program-program yang saya anggap itu ngawur, dan terlebih kepada kemarin pas waktu banjir kemarin, harusnya itu bisa diantisipasi. Dengan cara seperti ini loh. Saya mempelajari dari Jakarta Smart City. Itu keberadaan CCTV yang bisa diakses oleh warga DKI. Saya pelajari, saya tembak CCTV yang ada di Katulampa. Kita bisa lihat bagaimana debit air di Katulampa, besar apa tidak, berapa jam jaraknya Katulampa mengirimkan air ke Jakarta. Tapi saya lihat di Katulampa aktif CCTV-nya. Tapi di beberapa titik di pintu air di Jakarta itu banyak yang tidak aktif CCTV tersebut. Di Manggarai hanya 2, dari 4 hanya 2, yang 2 tidak aktif. Di Duku Atas itu banyak yang tidak aktif. Jadi saya anggap ini adalah cara kerja Pak Anies itu nggak becus gitu loh. Harusnya dia tahu, diantisipasi dengan adakan pompa air, begitu tahu ada curah hujan tinggi, gorong-gorong dibersihkan, got-got dibersihkan, bukan ditutup pakai kain hitam. Baik. Gitu loh. Yang kemarin sempat ramai kan ini masalah banjir ya. Betul. Yang Mbak Dewi bersuara mewakili teman-teman begitu ya. Iya. Ibaratnya begitu ya. Emang teman-teman juga memang selalu banyak yang mengadukan keluh kesah ke Mbak Dewi juga atau bagaimana sih? Oh iya, jadi saya itu hampir setiap hari di handphone saya ada satu nomor handphone saya itu selalu banyak keluhan. Ada keluhan tentang dia waktu kejadian tawuran 22 Mei, dia punya lapak itu di ini sama massa, sampai sekarang tidak ada ganti rugi, ada penggusuran, ada banjir, banyak keluhan kepada saya. Setelah demo kemarin yang terkait dengan banjir, responnya bagaimana sampai dengan saat ini, Mbak Dewi? Masyarakatnya luar biasa kepada saya, dukungan luar biasa dari media sosial dan langsung kepada saya luar biasa. Ada tanggapan positif dari pemerintah DKI Jakarta terkait dengan demo kemarin? Sampai saat ini enggak, malah kami difitnah katanya saya mengadakan demo itu pakai uang bayaran, lalu saya kasih kaos, lalu kaosnya saya minta kembali, uangnya saya minta kembali karena mereka bubar, padahal faktanya tidak ada. Demo kemarin real dari hatinya masyarakat yang mau mendampingi saya, mendukung gerakan saya ini, karena itu memang aspirasi mereka sendiri. Jadi tidak ada uang, kami hanya bermodalkan aqua. Sama dengan hal yang sekarang, demo saya sekarang ini juga hanya bermodalkan aqua. Dan hanya snack yang kita kasih gitu loh. Ini demo kemarin itu sempat ramai ini Mbak Dewi ya. Dan berencana mau impeach Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Betul. Ini kenapa nih? Ya karena kami nganggap kerjanya udah nggak becus. Ya kan, terlalu banyak dia ngeles, menyalahkan masyarakat, menyalahkan anak buahnya, sedangkan dia nggak mau berani bertanggung jawab gitu loh. Kita mau nanya nih dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, ini kan sampai saat ini proses pemilihan untuk Wakil Gubernur DKI masih berjalan sampai dengan sampai ini ya. Ini sudah setahun loh ya. Akhirnya sekarang ya sudah mulai menemui titik terang lah, bisa dibilang seperti itu ya. Kemarin sudah disetorkan nama-namanya. Ini menurut Mbak Dewi gimana? Apakah nanti dengan adanya Wakil Gubernur ini bisa menolong program-program ataupun kinerja dari Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies? Saya sangat bersyukur sekali gitu ya. Telah dipilihnya dua nama yang muncul dari Partai Gerindra ya, pengusung dan PKS, dan saya mengapresiasi, semoga segera dilantik Bapak Wakil Gubernur. Ya siapa tahu bisa membantu gubernur kita ini bekerja akan lebih baik lagi untuk masyarakat gitu ya. Kalau memang tidak bisa dia bekerja dengan baik, udah ada wakilnya ya, terpaksa kita minta dia lengser ya, wakilnya naik. Harapannya apa sih dengan adanya wakil ini, Pak? Oh, saya berharap banyak sekali dengan wakil ini. Mudah-mudahan wakil ini bisa memberikan kerja yang baik
jauh lebih baik daripada gubernurnya. Kalau kemarin banyak banget tentang masalah demo terkait banjir, begitu ya, harapannya juga selalu dituangkan begitu kan dengan teman-teman begitu ya. Nah ini di belakang nih ada apa lagi nih kira-kira nih? Ini mau apa lagi nih? Demo apa lagi nih begitu? Nah ini kebetulan nih demo dari teman-teman juga masyarakat DKI juga ini, masyarakat DKI yang kecewa juga sama kinerja gubernur. Gitu. Ini tapi gerakannya beda dari yang kemarin, ini masanya juga beda dari yang kemarin. Tapi ini semua masyarakat yang kecewa, yang memang pengen gubernurnya dilengserkan. Gitu. Kenapa nih kira-kira? Ada apa kira-kira kepengen dilengserin itu kenapa begitu? Karena Ya. program-program tadi itu? Ya karena dianggap kerjanya nggak becus gitu loh. Kerjanya nggak becus, jadi masyarakat ini udah terlalu kecewa. Ini masih sebagian masyarakat, nanti akan terus gitu loh. Ada agenda politik nggak sih di balik demo? Oh nggak ada, sama sekali tidak ada. Kita ini dari hati kita untuk minta keadilan, kebenaran gitu loh. Bahwa selama ini gubernur kita kan lebih banyak ngeles, nggak bertanggung jawab, ya kan? Nah sekarang inilah masyarakat yang menuntut keadilan itu. Banyak sebenarnya program-program yang harusnya di DKI ini berjalan dengan baik dan semestinya, tapi faktanya kan tidak berjalan dengan baik ya. Dan salah satu contoh kekecewaan saya kepada sekarang ada lagi Bapak Anies Baswedan menggunduli ya Monas. Revitalisasi Monas. Betul, jadi 190 pohon yang ditanam selama bertahun-tahun dengan mudahnya ditebang begitu saja. Entah untuk apa itu kegunaannya, tanpa dia berdiskusi dengan pemerintah pusat. Karena bagaimanapun Monas kan berada dekat pemerintahan pusat. Nah, ini kemarin sempat Mbak Dewi kita sudah mendengar dua nama begitu ya, dari Gerindra satu ya, yang mungkin Mbak Dewi juga kenal begitu ya. Kemudian juga dari PKS satu begitu ya. Ini kalau Mbak Dewi lihat dari dua orang ini, menurut Mbak Dewi nih, kira-kira yang cocok nih mana sih dari salah satu dari dua orang ini? Kedua-duanya saya anggap bagus ya. Satu namanya dari PKS ya, Nurmansyah Lubis ya. Satu lagi Bapak Ariza Patria. Ya. Sama-sama mereka pernah di legislatif, pernah di parlemen, dan kredibilitasnya bagus ya. Kalau dipilih, saya sebagai warga DKI nggak bisa memilih. Cuman dua-duanya bagus. Cuman kalau saya berharap sih mungkin dari Gerindra. Apa harapannya mungkin di antara salah satu dari kedua orang ini ketika menjadi wakil gubernur gitu ya? Apa yang Mbak Dewi harapkan dari sosok wakil gubernur yang terpilih nanti? Oh yang pasti bisa bekerja dong, ya kan? Apalagi kekosongan itu udah 1 tahun, banyak program yang nggak jalan, mungkin beliau yang bisa gitu loh, yang bisa menjalankan program itu lebih baik lagi daripada sang gubernur gitu loh. Misalnya nih Mbak Dewi membantu apa nih? Kalau tadi kan Mbak Dewi sempat bilangnya di awal, kalau seandainya gubernur nggak bagus ya udah wakilnya aja yang naik begitu kan? Nah betul. itu apa harapannya kira-kira? Dari banjir ataupun dari masalah-masalah yang lain begitu? Semua. Jadi dari banjir, kemacetan, kesejahteraan masyarakat gitu ya, itu semua. Dan dengan janji gubernur yang katanya menolak reklamasi pun, faktanya sekarang gimana gitu loh. Jadi saya berharap sekali bahwa wakil gubernur ini lebih baik lagi daripada gubernur ini. Secara ini saya pelajari mereka berdua ini. Ya saya lebih condong ke Bapak Ariza Patria ya. Kenapa nih? Kayaknya lebih kenal secara personal, secara pribadi sepertinya ya? Oh enggak juga, cuman saya melihat dari track record beliau, saya rasa beliau pantas lah menjadi wakil karena memang ini kan jatahnya Gerindra. Jadi Mbak Dewi siap mendukung nih kalau seandainya Mas Patria yang naik? Insya Allah. Selama beliau bisa bekerja dan pro rakyat, kami akan dukung. Oke. Iya. Dan menurut Mbak Dewi, apakah dua nama ini mengerti tentang Jakarta? Saya rasa mengerti karena beliau sudah pernah di parlemen, tentu mereka tahu tentang bagaimana ini, tinggalkan implementasinya ke dalam kinerja mereka di saat mereka jadi wakil gubernur. Karena sama-sama berpengalaman di dunia politik begitu Mbak Dewi. Sama-sama bagus. Mereka berdua sama-sama bagus, berpengalaman di dunia politik. Bapak Nurmansyah Lubis juga bagus, Bapak Ariza Patria juga bagus. Kalau boleh dipilih ya kan bingung ya, tapi kan saya harus menetapkan satu pilihan gitu loh. Dan lagi saya ingatkan lagi, secara politik ini memang jatahnya Gerindra kan. Memang karena jatahnya. Bapak Sandi kan dari Gerindra diusung tempo hari. Oke. Itu yang kami pahami gitu loh. Mbak Dewi, ini kan banyak orang bilang pilkada rasa pilpres begitu ya. Oh, iya. Ini walaupun DKI Jakarta, tapi perhatian warga dan perhatian dari masyarakat Indonesia tuh sangat begitu penting begitu di wilayah Jakarta ini ya. Ini kan prosesnya nanti di DPRD mungkin akan ada voting begitu ya. Apakah di dalam sana mungkin nanti ada nilai-nilai begitu yang mungkin menurut Mbak Dewi yang seharusnya tidak begitu, bagaimana?
Ya, bagaimanapun pemilihan itu kan harusnya jurdil ya, jujur dan adil gitu ya. Tidak ada yang namanya istilah harus membayar suara, membayar dukungan. Dan saya berharap KPK pun dilibatkan ke dalam hal ini supaya terjadi pemilihan yang jujur gitu loh. Maksudnya ada transparansi di dalam pemilihan nanti, begitu ya? Betul. Seperti itu. Ya pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mbak Dewi Tanjung dan nanti saya akan berbincang lagi dengan tokoh yang lain, tetap bersama kami.